Eh, selam- Selamat pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara rutin S2 Pendidikan Dasar yaitu Mimbar Ilmiah yang digawangi oleh Bu Neni Mariana yang hari ini berhalangan hadir begitu. Insya Allah nanti peserta akan terus bertambah Bapak karena banyak mahasiswa S2 Dikdas, S3 Dikdas, dan juga Bapak Ibu dosen yang tertarik begitu ya dengan bagaimana sebenarnya cara menulis bibliometrik gitu. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan sambutan dan arahan dari Pak Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Pak Andi Kristanto. Monggo dipersilakan. Monggo Pak Andi. Oke, mohon maaf nih sambil nguji skripsi Pak Prof Binar dia. Saya tak geser dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Bu Nadia di S2 Dikdas. Ini ada Prof Binar. Terima kasih Prof Binar sudah berkenan untuk menjadi narasumber di Mimbar Ilmiah ini. Tentunya kegiatan Mimbar Ilmiah ini dalam rangka bulan pendidikan, ya, pendidikan di Fakultas Pendidikan itu rentetannya banyak sekali inisiatifnya di kegiatan Mimbar Ilmiah ini. Bapak Ibu yang berbahagia, ini peserta Mimbar Ilmiah, tentunya marilah kita untuk ya, niatnya kita perbaiki untuk menjadikan ini supaya apa yang Bapak Ibu niatkan itu yang akan didapatkan. Ketika niatnya mencari ilmu, maka yang didapatkan adalah ilmu. Ketika niatnya ingin ketemu Pak Binar, ya ketemu Pak Binar saja, itu ya. Niatnya ingin ketemu Binar dia, ya ketemu Binar dia saja. Tapi niatkanlah itu mencari ilmu nafi'at, ya, ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu semuanya, ini saya melihat bahwa temanya ini yang sangat baik. Temanya tentang mapping research on scientific creativity, bibliometric review of the literature in the last 20 years. Ya, ini sangat bagus sekali. Ini dengan narasumber yang pas, benar ini ahlinya ahli di bidang ini begitu. Tentunya dalam tinjauan bibliometrik ini adalah tentunya alat yang sangat berguna ya dalam mengeksplorasi dan memahami tren penelitian yang berkembang saat ini. Nanti Pak Binar akan menyampaikan hal itu. Karena Pak Binar artikel dan sebagainya itu sangat banyak Bapak Ibu. Silakan bisa dikupas habis itu ya, sampai habis Pak Binar itu ilmunya sehingga Bapak Ibu bisa implementasikan di Bapak Ibu semuanya. Sehingga ketika kita bisa melihat tren-tren itu, kita dapat melihat pola-pola yang muncul ya, tren-tren karena berubah sering waktu, serta area-area di mana penelitian telah membuat lompatan-lompatan besar. Jadi kita di sini tentunya kita berenung dan berpikir ke depan betapa pentingnya kreativitas dalam penelitian ilmiah ini. Jadi kreativitas bukan hanya menghasilkan ide-ide, tapi juga bagaimana memandang masalah sudut pandang yang berbeda tentunya, serta mencari solusi yang inovatif. Sehingga nanti harapannya kita temukan temuan-temuan baru, tapi juga selain temuan baru itu juga membangun jejaring kolaborasi antara peneliti dan lembaga penelitian lainnya. Kolaborasi ini memungkinkan kita untuk memperluas cakupan penelitian karena Pak Rektor kalau di Indonesia Bapak Ibu harus wajib penelitian dengan perguruan tinggi lain baik dalam dan luar negeri. Kita tidak mau maka
tidak akan didanai. Jadi Bapak Ibu wajib untuk pelatihan dengan perguruan tinggi lain. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama ke Pak Binar, Korprodi S2 Dikdas, atas terselenggaraannya mimbar ilmiah ini. Nggak tahu. Mulai dari panitia penyelenggara, barangkali dari sponsor, dan serta yang antusias tentunya di pagi hari ini telah mengikuti kegiatan ini. Marilah kita manfaatkan kesempatan ini untuk belajar bersama, berdiskusi bersama, bertukar pikiran bersama. Tentunya secara aktif, jangan pasif begitu. Dan semoga mimbar ilmiah ini menjadi titik awal bagi kolaborasi yang berkelanjutan dan pencapaian gemilang dalam penelitian-penelitian yang akan datang di masa datang. Dengan ucapan dan ridho Allah, ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mimbar ilmiah dengan tema Mapping Research on Scientific Creativity, Bibliometric Review of the Literature in the last 20 years dinyatakan dibuka. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, berkah untuk Pak Binar, berkah untuk Prodi S2 Dikdas, dan berkah untuk para peserta semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak WD, Pak Andi Kristanto. Maka selanjutnya kita langsung saja masuk di acara inti begitu ya Bapak Ibu. Namun sebelum ke Pak Binar, saya ingin memamerkan karya-karyanya Pak Binar gitu ya. Meskipun bukan karya saya, ini karyanya Pak Binar yang sangat luar biasa di Scopus. Oke. Jadi Pak Binar ini sepertinya ahli bibliometrik begitu ya Pak Binar ya. Kalau dilihat luar biasa dokumen Scopusnya ini mencapai 110 Bapak Ibu ya. Kalau kita mungkin 1 tahun satu saja sudah alhamdulillahirabbil alamin begitu. Kalau Pak Binar setahun bisa mungkin berapa di Pak Binar ya sekarang? Di 2024 saja sudah berapa Pak Binar ini? Lebih dari 10 sepertinya ya. Dan penelitian beliau yang terakhir yang menjadi tema pada pagi hari ini ya, ini adalah Mapping Research on Scientific Creativity, a Bibliometric Review of Literature in the last 20 years. Jadi nanti hari ini Pak Binar akan mengupas bagaimana cara-cara gitu ya menulis penelitian bibliometrik yang menarik ya untuk dibaca dan juga menarik bagi jurnal sehingga nantinya bisa diterbitkan di Scopus yang indeksnya tinggi begitu. Selain itu, saya juga mau menampilkan sedikit CV dari Pak Binar. Ya, berikut ini adalah CV dari beliau. Jadi selain memiliki dokumen Scopus yang sangat banyak gitu ya, beliau juga berperan sebagai reviewer di beberapa jurnal, baik di Scopus maupun ya semuanya di Scopus ya. Oh ada yang di Sinta. Ya baik di Scopus maupun di Sinta. Langsung saja ya Bapak Ibu kita masuk di acara inti. Saya persilahkan kepada Pak Binar dapat memulai arahan pada pagi hari ini. Terima kasih. Monggo Pak Binar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Izin pimpinan Dekanat FIP diwakili oleh Pak Prof Binar. Prof. Sebenarnya yang Prof itu Pak Wadek ya Bapak Ibu. Saling Beliau proses mendoakan, saling mengusul PB mendoakan, ya. Kalau saling saya itu mendoakan. barusan lektor kepala, itu ya jadi masih jauh. Oke. Kita doakan Pak Wadek lancar nggih ini proses dengan Pak WR2 nggih insyaallah bareng. Semoga Mohon doanya. lancar semakin banyak GP-nya. Ikut kategori yang pertama semoga di tahun ini juga sudah turun nggih. Turun Prof. Kita doakan bersama nggih Bapak Ibu. Izin saya share covernya langsung ini ya. Saya mau melihat foto ini ya. Jadi saya tertawa melihat foto saya ya. Ini foto Serdos Bapak Ibu, saya carikan yang masih imut ini ya. Ya, jadi dasine meslek awake gak pas tapi memang saya pasang yang ini ya. Oke, untuk kita hari ini diskusi sebenarnya lebih apa ya, Mapping Research on Scientific Creativity, a Bibliometric Review of the Literature in the last 20 years ya.
ini judulnya kok ada bibliometri, kok ada review itu ya. Nah, ya ini masukannya dari reviewer Bapak Ibu. Awalnya hanya bibliometrik ya, tapi karena dan sebagainya judulnya menjadi a bibliometric review. Nah, jurnalnya keren Bapak Ibu. Ini jadi kalau Bu Nadia tadi bilang publikasi saya banyak itu karena banyak membimbing ya Bu Nadia. Kalau di fisika itu conference-nya kan atau di science teknologi based on-nya itu kan banyak yang proceeding terindeks Scopus Bapak Ibu. Ya itu yang memudahkan kami sebenarnya. Dan bidang saya itu digital learning Bapak Ibu fokusnya. Cuma skopnya lebih ke higher order thinking, kemudian emerging technology ya itu ya. Itu lebih mudah publikasinya kalau saya. Tapi kalau core-nya memang HOTS ya, higher order thinking. Setelah di bawahnya salah satunya ada scientific creativity. Tuh. Nah, ini dulu cerita ya Bapak Ibu. Trennya saya belajarnya di proceeding. Proceeding sudah mulai enak, lancar, mulai ke jurnal Q bawah Bapak Ibu ya. Q3, Q4 yang berbayar itu ya. Ada yang mengkritisi publikasinya kok gini-gini ya. Memang kami belajarnya trennya naik Bapak Ibu. Mulai ke Q1 ke Q2 yang berbayar juga. Jadi modalnya juga banyak. Q1 biasanya kan 10 juta sampai 15 juta itu ya dan sebagainya. Ya memang kalau tips dari saya Bapak Ibu untuk di sini dosen-dosen muda ya, uang penelitian itu saya taruh rekening sendiri Bapak Ibu. Jadi tidak rekening rumah tangga ya. Kalau rekening rumah tangga itu mudah masuk sulit keluar, SPJ-nya sulit itu ya. Nah, jadi saya biasakan untuk ada 2 rekening ya di BTN itu, satu khusus research Bapak Ibu. Ketika cair penelitian langsung saya transfer ke rekening penelitian. Jadi termasuk publikasi akhirnya lancar Bu Nadia, itu pola yang termasuk membimbing untuk risetnya mahasiswa, ikut payung saya dan sebagainya. Jadi itu rumah tangga aman, riset aman, itu ya clue-nya Bapak Ibu. Nah, kemudian sudah mulai ternyata sudah tahu kuncinya, mulailah beranjak 2024 itu belajar ke akhir 2023 Bapak Ibu ya, belajar ke jurnal top tier yang gratis ya. Jadi yaitu tadi trennya. Jadi Mas langsung ke Q1 ada. Jadi beberapa dosen itu langsung nembaknya Q1 yang gratis. Kalau saya bertahap itu Bapak Ibu belajarnya. Oke, ini Q1 dan Q1 pertama submit diterima Bapak Ibu 4 bulan terbit, 4 atau 6 bulan ya. Pas bejo ya, jurnal ini cepat responnya. Kemarin kami submit lagi, nggak sampai 3 hari di reject ya. Editornya pas galak itu ya. Tapi masukannya banyak Bapak Ibu, monggo kalau mau belajar ya, itu ke enaknya Q1. Q1 publishernya top ya, Springer, Elsevier, Taylor and Francis, Sage misalkan itu. Nah itu masukan dari editor atau review. Kemarin juga ditolak lagi Bapak Ibu Q1 ya. Eh, sudah lolos editor, lolos. Kalau yang ini tadi kan submit kedua tidak lolos di editor. Tapi enaknya kalau sign direct itu kita diberi alternatif jurnal pilihan Bapak Ibu. Nah, misalkan nggak keterima di A, nanti dikali 5 jurnal lainnya. Kan enak tuh Mbak pilihan ya. Kemudian kalau yang Springer kemarin lolos editor hampir 4 bulan Bapak Ibu, ditolak dari review 1 oke, review kedua tidak oke. Jadi major revision akhirnya ditolak. Nah itu, tapi masukannya banyak Bapak Ibu, hampir 2 halaman ya. Nah, kita perbaiki itu, kita submit lagi gitu polanya. Ya pokoknya aja baperan gitu aja Bapak Ibu ya. Kalau kemudian bibliometrik itu penelitian sebenarnya untuk pustakawan ya, tidak cocok untuk dosen sebenarnya ya. Kalau di luar negeri itu untuk pustakawan karena dasar utamanya mendapatkan tren atau kebaruan. Biasanya itu juga digunakan mahasiswa S3 atau S1, S2 di semester pertama untuk mendapatkan novelty dari sebuah research. Nah, aku topiknya misalkan nih untuk anak pendidikan dasar, tren apa sih yang lagi potensi ya gitu ya. Untuk mencari inspirasi itu salah satu kebaruannya melalui bibliometrik seperti ini. Ya. Nah, tapi kalau saya menekunin karena ternyata bibliometrik itu enaknya gini Bapak Ibu. Misalkan mendadak nih, Mas bulan depan ikut ke Jepang, misalkan bulan Juli ke Jepang gitu ya. Siapkan paper ya. Kita kan nggak punya research data nih, ya kan? Nah, saya pakai bibliometrik tuh. Itu enaknya Bapak Ibu. Jadi kita research data kita sangat kaya dan real time.
Seperti itu. Tinggal kita mencocokkan dengan tema. Cuma memang tidak semua conference atau jurnal itu menerima bibliometrik, Bapak Ibu. Itu ya. Tapi kalau kita kemas terbaru, temanya, topiknya sesuai, itu insya Allah diterima. Nah ini juga Juni nanti kan ke Jepang ya, Wadek 2 juga ikut ini ya acara itu ya. Ya mendadak buat paper itu enak. Jadi kalau nggak bisa bibliometrik Bapak Ibu bingung ya. Mau buat paper gimana, data penelitian belum ada, misal seperti itu ya. Nah itu enaknya, monggo misalkan kepepet, mulai belajar sedikit banyak bibliometrik. Itu yang saya rasakan Bapak Ibu. Termasuk ketika dapat research, jadi saya pasti biasanya satu bibliometrik, satu data asli penelitian. Karena kalau data asli penelitian itu kan uangnya cair nunggu nih. Kemudian proses membuat research-nya sampai menghasilkan paper itu at least 3-4 bulan itu cepet banget itu sudah ya. Nah, belum nanti review sampai keterima. Jadi makanya teman-teman nyari jurnal yang berbayar kadang juga predator larinya. Nah, makanya kalau kita bisa bibliometrik, ini diinisiasi, ketika diterima langsung running bibliometrik, nanti segera disubmit gitu ya. Temanya kan relevan dengan ide research-nya. Jadi satu research bisa dapat 2 paper. Satu yang data asli, satu yang bibliometrik seperti itu. Itu yang tren Bu Nadia. Jadi tips kenapa kok produktif ya seperti itu. Apakah dikerjakan sendiri? Tidak. Kita kan ada tim ya. Ada tim. Mabuk nggak mungkin. Kalau jenengan cek, coba lihat nama pertama saya kan sedikit sebenarnya. Banyak yang nama kedua, ketiga itu ya. Oke, nah ini. Dari paper yang ada itu Bapak Ibu dan teman-teman, bibliometrik yang umum itu lebih ke tren, tapi kalau kita nembaknya ke Q1 buat sesuatu yang menarik ya. Misalkan informasi utama ya dan terkait perkembangan terkait literatur dari kreativitas ilmiah seperti itu. Nah, kalau bibliometrik terkait apa namanya kreativitas kan banyak nih. Nah, saya ambil yang kreativitas ilmiah. Kemudian scholar profile-nya, kemudian short title-nya. Nah, ini juga bisa diambil. Kemudian review dari top citasi, bisa juga. Nah, kemudian Oke. Kemudian ini review lah, ini paper saya. Dulu saya belajarnya dari Prof. Nadi ya, mungkin teman-teman ada yang diajar kan S2, S3 ya. Nah, kalau saya bedanya ini Bapak Ibu, saya kasih review. Jadi saya kombinasi. Tidak hanya berhenti di bibliometri, ketemu tren, tapi saya tambahi reviewnya. Review dari paper-paper yang top itu seperti apa, misalkan seperti itu. Nah, kemudian dilihat dari produktivitas, kemudian kata kunci, ini knowledge structure ya, of scientific creativity, literatur. Nah, ini jadi penting. Ini yang jarang ada, yang poin terakhir ini. Nah, untuk metode utamanya ini Bapak Ibu, Mas, untuk bibliometrik pakai Prisma boleh, boleh. Jadi ada reviewer itu yang menyarankan Bapak Ibu. Walaupun bibliometrik, screeningnya itu pakai metode Prisma ya. Itu bebas sih suka-suka ya. Lebih fleksibel karena kalau bibliometrik itu ya. Yang penting di study use a bibliometric approach to identify bla 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 ini ya. And map research trends in the scientific creativity field. Nah ini. Saya fokusnya hanya database Scopus nih. Nah, hanya kreativitas ilmiah. Berarti dari database Scopus saja itu bisa ya Mas ya, tidak pakai Google Scholar, DOAJ atau Web of Science bisa Bapak Ibu, tergantung standarnya nanti kedalamannya. Dari situ yang eligible 115 ya kan, kita exclude yang tidak cocok. Kemudian kita ambil lagi yang ini apa namanya? Dari 139 kita filter dari 254, khususnya hanya artikel itu ada 139 ya. Nah, kita eliminasi lagi yang kurang cocok, kita ambil yang paling relevan itu ada 28. Kemudian dianalisis lagi itu ada 111 ya dari 139 ini tadi. Nah, ini kan paper ini
terbitnya 2023 Bapak Ibu, 2024 kan, tapi submitnya 2023. Lah datanya itu 2023 jangan diikutkan. Ini kadang teman-teman salah ya. Bibliometrik nulisnya 2024, data 2024 juga diikutkan. Itu kurang bagus. Tapi kalau memang sedikit dan wajib diikutkan, dikasih bintang 2024-nya. Dikasih data itu terbatas pada apa namanya bulan 4 misalkan seperti itu 2024. Tapi sebaiknya tahun kita membuat paper tidak perlu dimasukkan. Kemudian nah ini. Nah, detailnya Bapak Ibu papernya sama akses Scopus untuk UNESA sudah saya share di chat Zoom ya. Monggo itu ada full papernya, kemudian ada akses thinking skills and creativity ini kalau download bayar sebenarnya Bapak Ibu ya. Nah, dan kalau terbit open access kan hampir 50 juta. Kemarin saya close access gratis gitu ya. Cuma karena UNESA berlangganan Sign Direct, Bapak Ibu bisa download gratis. Nah itu mohon share ulang. Wah ini ya nanti Bu Nadia tolong di-download dan di-share ulang di chat Zoom ya. Jadi teman-teman ini S2, S3 sekarang database Scopus itu kaya ya. Tolong dimanfaatkan. Berlangganannya mahal Bapak Ibu. Hampir 1,5 M ya untuk database Scopus dan Sign Direct itu. Jadi tolong dimanfaatkan biar maksimal itu. Mas aku ini semester 1 S3 ya kan. Tidak apa-apa mulai misalkan menyusun bibliometrik, siapa tahu tembus Scopus relevan dengan ide tesis disertasi kan. Nah, itu bisa jadi satu artikel sudah untuk syarat lulus. Nah, nanti tambah satu artikel lagi Scopus tanpa ujian terbuka. Itu contoh. Atau mahasiswa S2 nih, sudah bisa diinisiasi. Kan banyak yang barusan lulus atau belum sibuk, terlalu sibuk ya. Nah, itu bisa dicicil dan sebagainya. Jadi lulusnya biar cepat. Nah, yang penting relevan Bapak Ibu dengan rencana tesis atau disertasi. Nah, ini contoh. Jadi salah satu yang saya kutip ini ya. Nah, ini autornya Yahoo ini dia terbitnya di jurnal ini. Thinking, Skills, and Creativity. Jadi WHO itu yang merumuskan scientific creativity kalau kita runut pertama. Dan nama-namanya ini. Nah, ini ada Pak Suyitno, saya ya kan, Profesor Muhammad Nur. Nah, ini ya, ini Indonesia ini. Kami memang ada beberapa paper dan ternyata citasinya banyak Bapak Ibu. Nah, ini ya. Total citation 433. Nah, ini. Ini jadi publikasinya bisa mendapatkan citasi total ini ya, total ya, bukan dari artikel ini saja, tapi overall. Oke, itu misal seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau bibliometrik itu kita tahu Bapak Ibu, selain penulis juga jurnal mana ya yang potensi nanti saya terbitkan. Kan fokus ini tadi scientific creativity nih. Nah, berarti jurnal yang bisa menerima ya ini tadi. Journal of Baltic Science Education ya. Kemudian Creativity Research Journal, Journal of Creativity Behavior, dan sebagainya. Jurnal-jurnal ini terindeks Scopus Bapak Ibu. Untuk yang IJI sudah discontinue ini ya. Nah, jadi kalau scientific creativity ini masih ada ini IJC ya, ini juga Q1 Bapak Ibu. Nah, ini juga Research and Science Education ini bagus juga ini ya. Set skornya tinggi. Nah, kita juga bisa melihat jurnal-jurnal yang dampak citasinya tinggi itu kan ya. Jadi artikel yang bagus itu bukan dilihat hanya di Q1, Q2, tapi impact citation-nya yang terindeks Scopus itu banyak atau tidak. Contohnya ini ya, artikel miliknya WHO 2002. Satu artikel disitasi 200. Wah, ini kan bagus Bapak Ibu ya. Jadi citasinya ya, total istilahnya ratanya kurang lebih dia 1 tahun 10 artikel yang mencitasi, dan ini organik ya, bukan by design. Ayo sampai paper saya citasi paper saya itu tidak. Jadi ini overall dia apa namanya by design karena memang papernya bagus ya. Nah, ini juga misalkan Thinking Creativity Skills and Creativity ya, jurnal ini ya. Ada 2, 51, 46. Nah, jurnal dengan Butika ini ya, profesor sekarang Butika ini ya.
di IJI, tapi IJI ternyata discontinue ya 2023 kemarin. Ini citasinya banyak juga Bapak Ibu, 44 seperti itu. Nah, organik citasi itu bagus meningkat secara normal ketika paper kita banyak dan paper kita berkualitas gitu ya. Jadi by design otomatis organik pasti naik sendiri itu ya. Itu sudah saya buktikan Bapak Ibu. Nah, ini kemudian bibliometrik itu jangan polos-polosan saja Bapak Ibu. Ini misalkan pakai Sankey diagram ya. Nah, jadi karena bibliometrik itu datanya gratis dan kita hanya duduk di depan laptop, buat belajar menganalisis sajiannya semakin menarik. Nah, ini tadi. Nah, ini kan sajian seperti ini. Ini keterkaitannya ya. Kemudian oh ini sudah di-share sama Bu Nadia. Ya, makasih Bu Nadia. Kemudian ini top author production over time ya. Jadi sini pakai bibliometrik sini. Di sini ada tuh penulis-penulis tadi itu ya. Mentol ini ya, ada saya ada. Saya baru sadar juga, oh ya saya kan dulu beberapa kali riset terkait kreativitas seperti ini. Nah, ini. Jadi apa yang Bapak Ibu tulis, saya nulisnya itu saat masih studi S3 Bapak Ibu 2017-18 itu ya. Setelah lulus jadi baru tahunya ketika kita cek 2023 akhir ya, oh lah itu Bapak Ibu jejak digital itu ya ini tadi Bapak Ibu ya, teman-teman lagi S1 S2 nulis nih fokus, sebaiknya mulai fokus ke bidang apa gitu ya, jadi nanti jejak digitalnya itu lebih bagus, lebih tertata seperti itu. Apalagi yang mau guru besar itu kan harus punya bidang khusus ya, yang belum ada di prodi tersebut atau kampus tersebut. Nah, ini saya ambil lagi. Mohon maaf ya, ini tidak saya detail semua gambar Bapak Ibu, saya ambil yang potensi menarik ya. Nah, kemudian ini bibliometrik juga biasanya tren dari setiap negara ya. Ternyata Cina, Indonesia, Malaysia, Turki, USA itu ya. Karena ini berdasarkan dokumen Scopus, tapi juga ada yang conference Bapak Ibu, tidak hanya jurnal. Tapi kalau hanya di filter jurnal kalah Indonesia, nggak mungkin sama masuk ke sini ya. Pasti kalah sama Singapura. Misalkan kalau Asia itu ada Thailand itu juga tinggi Thailand itu untuk Q1 Q2-nya. Nah, ini Bapak Ibu trennya ya. Oh, Indonesia seperti apa? Mulai meningkat ini ya. Di tahun 2016 ke 2019 signifikan di 2020, 21, 22. Ini lebih stabil karena COVID ya saat itu. Jadi tren riset juga menurun datanya. Nah, seperti ini. Nah, aplikasinya nanti bisa pakai bibliometrics untuk visualisasi. Kalau ini pakai Biblium Shiny atau Bibliometrics pakai X yang ini. Oke. Nah, ini untuk kampusnya sekarang. Nah, salah satu bibliometrik itu pakai ini Bapak Ibu. Untuk ngecek kampusnya mana saja ya yang paling potensi banyak menyumbang ya. Nah, ini Indonesia nggak ada kalau di segi dari kampus. Nah, untuk ini most frequent words ya kan, untuk author keywords yang paling sering dipakai ini scientific creativity. Mas, ini gunanya untuk apa? Ini penting Bapak Ibu. Salah satu meningkatkan impact citation itu dari sini. Kalau kita ngomongkan webometrik ya istilahnya atau SEO blogger itu kan, itu pentingnya membuat kata kunci ya. Kemudian pilih kata kunci. 3-5 kata kunci itu penting. Manfaatkan semua Bapak Ibu. Kaitkan dengan kata kunci yang ada di SDGs. Nah, karena itu pasti menyumbang impact untuk pemeringkatan di SDGs, THE dan sebagainya. Kemudian kalau slot maksimal 5 manfaatkan Bapak Ibu. Karena semakin banyak keyword yang bisa kita pasang, kemudian yang relevan dengan yang dicari orang, insya Allah impact sintasi kita cepat juga seperti itu. Misalkan nih saya ambil Bu Nadia mau submit ke jurnal TSC nih ya. Kemudian Bu Nadia topiknya terkait literasi. Ada enggak ya literasi? Bisa jadi ada, tapi bisa jadi tidak karena judulnya lebih ke thinking skills. Nah, ternyata literasi ada beberapa paper lah, itu berarti peluang Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi termasuk kalau kita bahas kreativitas, nah ini kata kunci ini ya, misalkan scientific creativity ini khususnya.
Berarti Bapak Ibu sebaiknya cantumkan kata kunci ini nomor 1 sampai 4 ya, misalkan atau 5, 6. 5 ya kalau di sini ada stem dan divergen. Dan sini menjadi kebaruan Bapak Ibu. Oh, ternyata scientific creativity itu bisa dikaitkan dengan STEM ya kan. Nah, kita inovasi, oh STEM sudah update nih ke STEAM. Nah, berarti membuat pembelajaran atau menganalisis pembelajaran atau kurikulum kaitannya dengan STEAM education yang relevan dengan scientific creativity. Misalkan seperti itu. Nah, itu pentingnya kita membaca data Bapak Ibu. Nah, ini akan membosankan, kelihatannya mudah Bapak Ibu, tapi kalau sudah mengerjakan kok gak jadi-jadi ya, atau jadinya kurang bagus ya, itu memang kuncinya harus telaten, harus istiqomah. Yang utama adalah senang dulu ya. Jadi seperti Pak Wadek tadi bilang bahwa niatnya tadi ya, kalau niatnya dan kita senang, insya Allah juga kemudahan ada itu ya. Nah, ini word frequency over time. Ini kata kunci tadi. Nah, kemudian ini co-occurrence network. Nah, ini sebenarnya penting. Jadi Bapak Ibu tidak perlu riset detail sih sebenarnya untuk mencari kebaruan atau inspirasi ya. Cukup mining data Scopus, misalkan topiknya apa, nanti masukkan bibliometrik Bapak Ibu yang ini. Masukkan ke Fast Viewer ya. Gratis Bapak Ibu aplikasi Fast Viewer itu ya. Bapak Ibu masukkan dates. Nah, ini di running ketemu nih. Oh, kalau aku mau kreativitas berarti aku kaitannya apa ya judulku? Oh, mati potensi. Nanti karena akan ada occurrence, kemudian overlay, eh, density dan sebagainya ya. Misalkan kita ambil nih, karena ini co-occurrence-nya saja ya. Oh, kalau aku ngomongkan scientific creativity, eh, di sini ada paling banyak ya. Model itu model PBL. Oh, ada juga kooperatif. Itu kan, oh dikaitkan STEAM. Nah, berarti STEM ya. Oh, STEAM belum. Berarti bisa nih kebaruan ya kan. Atau primary science. Nah, ini juga ada. Dan sebagainya ya. Higher education. Oh, berarti masih potensi nih. Misalkan kreativitas ilmiah di pendidikan dasar untuk mahasiswa PGSD misal. Itu kan cocok. Nah, dan sebagainya. Ini cara membaca sedikit banyak ya Bapak Ibu. Nah, itu untuk data detail nanti bisa dicek paper saya detailnya itu ya. Eh, kemudian ini apa namanya? Ini saya tadi barusan ngetik ya. Belum selesai ngetiknya ini. Manfaat real biometrik Bapak Ibu. Modal terjangkau karena gratis ya, apalagi UNESA punya database. Atau bisa juga pakai publish or perish ya. Nah, itu monggo juga bisa dikombinasi datanya dari Web of Science, data Scopus dan sebagainya. Tapi kalau saya masih belajarnya di bibliometrik untuk Scopus ya, untuk nanti kalau sudah mentok mau saya injek data dari Web of Science seperti itu. Oke, kemudian data real ya, data real time Bapak Ibu. Lah ini yang tadi saya singgung di depan bahwa Mas ikut conference ini segera misalkan oh ada slot misalkan. Nah itu ketika ada penugasan seperti itu kita nggak bingung mencari data atau sampai mengambil ada pelanggaran etik ya Bapak Ibu. Kadang kan mengambil data mahasiswa untuk kepangkatan. Nah itu kan nggak boleh ya. Jadi kalau bibliometrik ini minimal kita ikut konferensi atau seminar ilmiah itu lebih terjangkau ya dan lebih real time. Nah, yang ketiga itu Bapak Ibu eh, penelitian ini tidak terlalu banyak menghabiskan apa namanya ya biaya kemudian juga tenaga ya. Cuma bagi teman-teman yang penelitian lapangan biasanya kurang cocok karena ini lebih banyak penelitian desk study. Ya, desk study itu tadi ya. Kalau dulu saya belum terlalu banyak tugas ya sebelum di struktural itu kan lebih banyak waktu ya sebenarnya. Nah itu kan bagi teman-teman yang belum struktural ini eh, bisa nih yang dosen ya ini ya. Nah itu monggo bisa dioptimalkan untuk bibliometrik seperti ini. Cuma untuk kepangkatan bibliometrik itu nggak bisa Bapak Ibu karena data sekunder ya. Untuk kepangkatan sebagai syarat khusus utamanya harus data primer. Tapi kalau bibliometrik terbit di Scopus atau yang lainnya
itu bisa menjadi dokumen penunjang. Artinya sebagai pelengkap ya. Bukan tidak dihitung tetap dihitung. Nah, ini untuk sudah closing statement ini ya, perlu istiqomah ya. Jadi nikmati prosesnya, publish adalah bonus Bapak Ibu. Jadi kalau tidak punya dana internasional ya turun ya, nasional, turun lokal, mentok mandiri tadi. Mandiri itu ya bibliometrik yang penting kuat matanya ya. Kuat apa istilahnya, menikmati proses analisis, mining data dan sebagainya. Nah, concern utama kita ya membaca ya Iqra ya, kemudian research. Nah, research tadi dananya itu ya mulai dari mandiri sampai internasional. Kemudian dari riset jangan berhenti Bapak Ibu. Kita tulis ulang ya. Kemudian kita submit ke jurnal. Kemudian publish. Harapannya seperti itu. Tetap capital, religious capital ya ini. Jangan lupa berdoa karena orang pintar kalah dengan orang cerdas. Orang cerdas kalah dengan orang beruntung gitu ya. Tapi kalau di fisika keberuntungan itu bisa diciptakan itu ya. Dalam artian ya ini proses menciptakan keberuntungan itu ya banyak membaca, ikhtiar, kemudian tetap religious capital itu yang utama. Itu sih kalau kalau saya ya. Terima kasih. Itu Bu Nadia, singkat Ya. saja kita banyak diskusinya Bapak Ibu ya. Kalau banyak teorinya ngantuk ya di YouTube sudah banyak. Ketik aja ya bibliometrik analisis di YouTube itu lengkap sekali. Monggo kita lebih ke back practice ya teman-teman. Monggo ada yang mungkin mau ditanyakan atau oh kok menarik ya saya baru tahu ya bibliometrik bisa tembus Q1 kan gitu ya. Saya rasa pasti banyak yang dalam hati seperti itu. Ternyata koyok ngene iso tembus ya. Coba buat sendiri dulu ya. Seperti Darah-darah itu kan. Ya. ya, seperti tertampar begitu ya. Oke. Monggo. Ya, terima kasih Pak Binar. Mungkin ada beberapa hal ya yang menarik sebenarnya dari penelitian bibliometrik. Jadi sebenarnya penelitian bibliometrik ini bisa dipakai gitu ya. Biasanya karena saya juga mahasiswa S3, di sini juga ada beberapa teman S3, itu bisa dipakai untuk mencari novelty gitu ya Pak Binar ya. Terus kemudian sebenarnya kalau dilihat artikel bibliometrik itu yang penting adalah kreatif sepertinya. Kreatif menyajikan data. Kalau punya Pak Binar tadi ya, cantik sekali banyak grafik gitu ya, grafik beberapa model dan sebagainya. Saya pun juga pernah mencoba gitu ya menulis bibliometrik, tetapi ternyata eh, banyak konflik gitu ya. Banyak konfliknya adalah gimana nih cara nyajikan data kan gitu ya. Mungkin teman-teman di sini, Bapak Ibu di sini juga seperti itu gitu ya. Karena kalau menyajikan data itu sepertinya kok monoton sekali begitu ya. Nah, nanti mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu gimana caranya sih Pak Binar ini bisa menyajikan data yang sebegitu cantik gitu ya, sebegitu kreatif sehingga dilirik sama jurnal Scopus Q1 begitu ya. Kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Monggo bagi Bapak Ibu yang mau bertanya bisa langsung raise hand ya, klik raise hand ataupun bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nih, monggo saya persilahkan. Adakah yang bertanya? Rugi kalau nggak tanya nih Bapak Ibu ya. Meskipun nanti cuma tanyanya bibliometrik itu apa sih Pak Binar kan begitu ya enggak apa-apa ya. Mungkin ada yang belum tahu gitu ya, mahasiswa S2 yang baru, apa sih sebenarnya bibliometrik kan begitu ya. Caranya gimana, metodenya, ngambil datanya gimana gitu ya. Kalau kata Pak Binar, wis toh, pokoknya bibliometrik itu cuma duduk depan laptop, kita cari data gitu ya, sangat murah, nggak perlu panas-panas keliling sekolah cari data dan sebagainya kan gitu ya. Ya, silahkan Bapak Ibu, monggo dipersilahkan apabila ada yang ingin ditanyakan. Ya, silahkan. Bisa raise hand. Ya, mungkin kalau belum ada dari saya sendiri aja, Pak Binar, saya bukan sebagai moderator, saya sebagai peserta aja jadinya. eh dari pengalaman yang menulis bibliometrik yang sampai sekarang tuh sepertinya belum jadi-jadi gitu ya, Pak Binar. Itu kan tadi kan disajikan data itu misalnya based on kota, negara gitu ya. Terus based on yang tersitasi yang banyak.
terus based on mungkin dari universitas yang apa menjadi citasinya kan begitu ya. Nah, kira-kira gimana caranya menentukan kira-kira data apa saja yang perlu disajikan dalam artikel itu sehingga nanti kira-kira kesimpulannya tuh menjadi apa? Karena tadi kan misalnya scientific creativity gitu ya. Nanti kesimpulannya dari data-data yang disajikan tadi itu kira-kira seperti apa gitu Pak Binar? Oke, bentar. Nah, ini ya. Jadi saya sajikan papernya saja biar ini. Nah, kalau detailnya yang tadi versi PPT Bapak Ibu, ini versi detail, monggo nanti bisa di-download ya. Kalau mau belajar di print, ya, kalau saya dulu belajarnya ini Bu, walaupun yang jurnal Q1 itu ATM ya, amati tiru modifikasi. Jadi, oh ini ya. Oh gini polanya, apa yang saya bisa ikuti. Termasuk dulu riset pertama kali nulis Scopus gitu. Saya ambil jurnal yang bagus, saya cari artikel di jurnal itu yang cocok dengan ide saya atau topik saya, kemudian saya lakukan inovasi. Gitu. Kan ketemu tuh alurnya ya, oh ini ternyata gitu ya. Nah kemudian yang Bu Nadia tadi bilang ya kita memang belajar Bu. Iya ya, wong kok iso menyajikan ini ya. Ya, kadang membuat satu gambar ini kan nggak langsung jadi Bu ya. Bisa berkali-kali Bapak Ibu ya. Makanya exclude data yang di depan sini tadi penting. Nah ini ya, dari 250 dan sebagainya itu. Nah, termasuk sampai ketemu gambar yang polanya seperti ini. Nah, ini yang kreativitas tadi mana? Nah, ini ya. Sampai ketemu ini. Nah, ini ya. Ini tidak langsung jadi Bu Nadia. Ini berkali-kali ya, cuma kan saya nggak cerita berkali-kalinya ya. Terus lebih bibliometrik itu saya gini Bapak Ibu. Judul itu terakhir ya, topik utama yang kita buat. Saya itu membuat bukan metodenya dulu, tambah saya mengambil data dulu. Jadi topiknya oh scientific creativity itu tak cari dulu polanya, oh gini-gini. Baru kita ketemu kata kunci, kita masukkan misalkan pakai Fosure atau data publish or perish atau Scopus ya kan. Oh misalkan saya Scopus nih, tak masukkan ke Scopus jedet. Oh gini, datanya seperti ini. Oh tak enaknya aku tak ambil berapa tahun ya, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun atau eh, current issue misalkan 5 tahun terakhir misal. Saya ambil dulu tuh 10 tahun misalkan 10 tahun. Datanya seperti ini. Oh, potensi nih muncul. Nah, bibliometrik yang penting itu ini Bapak Ibu. Pengalaman saya ya, ini mungkin nggak benar juga ya, karena masih belajar saya. Tapi sebisa mungkin munculkan scientific creativity-nya itu di tengah. Intinya scientific creativity-nya bisa besar atau creativity-nya besar. Itu yang penting. Nah, misalkan Bu Nadia bisa ditolak juga karena topik utamanya itu tidak menjadi bulatan dominan. Seperti itu. Itu kemarin salah satu kenapa yang jurnal satu-satunya saya yang Springer itu judulnya bagus sebenarnya Bu. Apa ya? Metaverse in Education itu ya kan. Titik 2 Unleashing Boundaries in Class kalau nggak salah itu ya. Nah, tapi pentolannya itu nggak secantik ini. Itu ternyata bisa berpengaruh ke istilahnya dianggap robust data atau full data. Misal seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua mencari untuk kesimpulan. Untuk kesimpulan berarti ini. Nah, menjawab apa yang menjadi rumusan tadi, Bu. Nah, rumusannya apa dan sebagainya ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi apa dari data tadi dijelaskan bla 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 bla. Terus di conclusion itu jangan mengulang paper di bagian result atau abstrak. Buat different something ya istilah kalau saya buat sesuatu yang beda itu ya. Jadi oh ini toh itu ya. Jadi kemasannya bahasa. Nah, kemudian nih,
Yang penting itu kalau di conclusion Bu Nadia itu yang penting fundamental finding-nya apa. Jangan bisa catat Bapak Ibu. Ini salah satu tips meningkatkan impact citasi. Fundamental finding-nya apa, kemudian eh, implikasi. Nah, ini penting. Kalau bibliometrik itu sebenarnya implikasi dampak dari riset ini itu apa? Nah, jadi penelitian ini membuktikan empirical support of scientific creativity, focusing research in higher education, misal seperti itu ya. Jadi implikasinya itu kalau bisa levelnya internasional. Mas penelitianku lokal terkait misalkan etnofisik, research trend etnofisik Indonesia bisa jadi tembus Scopus. Tapi itu kan lokal yang kita kemas ke internasional. Lokal yang kita kemas ke global istilahnya gitu. Lokal ke global. Jangan implikasinya rendah. Kemudian ini, the fundamental shortcoming of this work is the limitation of data itu ya. Jadi tetap kita harus mengakui keterbatasan kita. Namanya keterbatasan penelitian. Cukup satu, jangan banyak-banyak. Kalau implikasi tadi banyak. Kalau fundament untuk limitasi research kita, limitation of research-nya itu kita batasi minimal satu, maksimal satu kalau saya. Ya jadi satu gitu ya. Kemudian dari limitasi itu berarti kita harus memberikan future research. Terus it should be better ya for future research to choose ya another rigorous database ini kan ya for enriching data and comparative analysis. Ya, berarti apa sebenarnya masuk? Nah, ini bisa dimanfaatkan misalkan Bu Nadia nanti mau next research terkait scientific creativity. Oh, rekomendasi penelitiannya Binar itu keterbatasan penelitiannya Binar hanya fokus di Scopus. Nah, Prahani merekomendasi bahwa perlu penelitian datanya agar lebih banyak, enriching data ya. Berarti penelitian ini akan menambah data menggunakan Web of Science, DOAJ misalkan atau Google Scholar. Itu berarti makanya paper saya itu saya buat pola seperti ini apa Bapak Ibu? Citasinya itu naik signifikan gitu. Nah, nanti habis ini kita cek ya Bapak Ibu ya. Itu pola namanya organic citation Bapak Ibu. Nah, jadi kita tidak memberi ternyata banyak juga paper yang tidak saya pola keterbatasan saya tonjolkan, ternyata citasinya nggak banyak juga. Padahal terbit di Scopus. Karena kayak Bung Nadia, teman-teman S2, S3, atau yang lagi studi ya khususnya, ataupun Bapak Ibu dosen yang research, itu kan pasti positioning paper kita itu di mana untuk melihat atau positioning research-nya ya, dilihat dari previous publication atau previous research kan, dari another people kan gitu biasanya. Bukan hanya dari kita, tapi dari another people-nya itu gitu. Nah, itu pola Bapak Ibu ya. Nanti monggo bisa dicek dan sebagainya. Nah, ini loh. However, the pragmatic implication of this research extend multivariously dan sebagainya ini. Jadi kata-kata implication, future research ya kan, kemudian limitation itu tidak boleh tidak ada di conclusion. Limitation, future research, kemudian implication itu ya. Nah, ini jarang teman-teman menyajikan. Iya, This research provide future research with a solid foundation to dan sebagainya ini. Nah, kata-kata gini nih harus berani ya. Harus berani Bapak Ibu. Jadi kalau submit ke Q1 itu ada highlight Bapak Ibu, namanya highlight ya. Coba saya tunjukkan ya. Masih ada waktu ini Bu. masih banyak sekali Pak Binar. Enggak usah lama-lama ngantuk ya. Nah, coba kita cek apa namanya dokumen apa saja Pak bisa submit. Sekarang saya kasih dalemannya Bapak Ibu ya. Kalau tadi kan tampilan luarnya ya. Nah, pas submit itu kita perlu membuat ini ya cover letter, manuskrip yang ada title-nya atau tidak. Kalau hanya Scopus yang levelnya biasa-biasa kan tidak sedetail ini Bapak Ibu. Ya kan? Tambah ada yang Q1 itu gambar sama grafik harus dipisah sendiri-sendiri. Ya, itu ada juga. Nah, apalagi kalau teman-teman di Sinta wes nggak perlu Bapak Ibu kayak gini ya, Sinta 3 itu nggak perlu. Ini Bu Nadia dan Bapak Ibu yang lain ya.
Misalkan kita diminta highlight gitu. Highlightnya apa? Ini sebenarnya memudahkan editor untuk menjustifikasi research ini bagus atau tidak. Kebaruannya apa sih? Di highlight enggak? Nah, ini fokusnya apa? Research trend in scientific creativity continue to exhibit ya, grow up ya. Nah, ini penting loh yang tadi Pak Wadek bilang tadi ya. Nah, ya kan? Jadi penting ini. Nah, ternyata Cina dan USA ya kontribusi utama. The research direction on the topic is geared toward enhancement and assessment. Ini penting Bu Nadia yang jenengan bilang tadi. Dari lingkaran-lingkaran itu apa sih yang mau kita highlight sebenarnya? Ya ini. Jadi fokusnya itu di proses peningkatannya sama proses assessment-nya. Nah, berarti research terkait scientific creativity yang bisa Bapak Ibu kelola dari rekomendasi paper ini adalah apa? Terkait peningkatan dan penilaian. Itu yang poin masih ideal Bapak Ibu di Skopus. Nah, cocok kan ini untuk mahasiswa S3 atau S2 kan? Berarti meningkatkan kreativitas itu kan, ya kan? Judulnya kan banyak terkait itu. Berarti kalau hanya peningkatan bisa ditinjau kuantitatifnya atau kualitatifnya, misalkan profilnya atau produknya, media, kurikulum, assessment-nya di sini. Jadi kita ini yang Bu Nadia tadi pertanyaan. Kalau Bu Nadia nggak tanya, saya itu tipe gitu Bapak Ibu. Ngapain kita sajikan banyak-banyak pusing yang mendengarkan ya. Tapi kalau Bapak Ibu bertanya, kita tunjukkan dapurannya ya. Kemudian ini the integration between scientific creativity and science education is evident ya. Jadi memang paling banyak scientific creativity itu research-nya untuk science education. Bisa jadi nih potensi apakah bisa scientific creativity itu untuk math education. Nah, ini kan peluang juga kan? Seperti itu. Oh, aku matematika nih Pak di anak SD. Potensi enggak ya aku mengukur kreativitas ilmiah misalkan gitu. Ya itu bisa menjadi rekomendasi. Oke. Nah, itu ya Bu Nadia kurang lebih. Yap. Ya, terima kasih banyak Pak Binar. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Di kolom Oke, chat ada Bu silahkan. Nadia. Oke, Di siap. kolom chat. Siap. Mungkin Oh, sebelum kolom ke chat. Bu Ivo, ke kolom chat. Mohon Sebentar, di-share. sebentar. Oh, Oke. sudah tadi ya. Materi Bu Ririn. Mungkin Ini di-share lagi. ada Bu Siti Maizul. Pak mau Eh, tanya apa apakah selain posture, apakah apa ada kasih rekomendasi tadi ya bibliometrics ya itu ya bibliometrics. Nah ini salah satunya. Nah ini Bu siapa namanya Bu Siti ya. Kemarin juga ada yang mengkombinasi pakai itu Envivo ya. Loh, pas Mas boleh ya monggo. Jadi tetap kan bebas saja kita berkreasi ya. Ah, jadi bibliometrik tren-trennya kemudian dikombinasi dengan data Envivo. Ada Bapak Ibu ya. Salah satu mahasiswa S3 itu, tapi bukan di UNESA. Nah, itu proses menyusun mau disubmit ke Scopus juga ya. Ini Bu siapa tadi namanya Bu Siti ya. Kalau Fast Viewer itu tidak bisa mendapatkan tren seperti ini. Nah, jadi saran saya sih belajar Fast Viewer dulu sampai katam, ya kan? Kalau sudah katam nanti bisa belajar yang pakai bibliometrics, tuh ya. Kalau bibliometrics itu nanti bisa mendapatkan tren seperti ini, Bapak Ibu. Nah ini, jadi ada pakai regresi konsepnya, ini bisa mulai memprediksi. Nah, nanti sistematik ada di atasnya bibliometrik itu ada riset sendiri ya. Itu lebih ke arah bagaimana memprediksi nih data kita 10 tahun terakhir, tapi 10 tahun ke depan itu bagaimana itu ya. Itu ada sendiri risetnya di makomnya di atas bibliometrik. Kalau kita penelitian kuantitatif itu kan tidak bisa mendeskripsikan secara empirik ya kan data-data deskripsi misalkan. Lah dilanjutkan adanya penelitian kualitatif sama bibliometrik next levelnya itu ada yang untuk memprediksi. Jadi kalau bibliometrik sebenarnya lebih concernnya itu melihat tren yang sudah ada seperti apa. Fokusnya bukan memprediksi, tapi kita hanya bisa memberi rekomendasi seperti itu. Nah, ada aplikasi ya ini tadi yang pakai BiblioShiny ya, bibliometrik ini tadi. Dia bisa sajiannya lebih seperti ini, Bu. Diversity-nya seperti ini sajiannya. Ada diagramnya dan sebagainya.
Ada tematik dendrogram ya, kemudian MCA-nya dan sebagainya. Itu lebih tambah bingung nanti kalau jadi belajar bibliometrik yang fast viewer dulu kalau saya ya, kalau hanya untuk sinta-sinta itu kan ya, atau conference itu ini. Nah, kemudian untuk negara pakai aplikasi WAP. Nah, kalau fast viewer kan nggak bisa muncul seperti ini. Nah, kalau bibliometrics itu bisa muncul WAP-nya seperti itu, oke. Dilanjutkan dengan pertanyaan Bu Windy, ini sepertinya nyambung Pak Binar. Apakah berarti dalam penyusunan bibliometrik itu harus pakai aplikasi yang unik atau terbaru? Tidak juga, Bu, yang penting penyajiannya bagus ya kan. Oh, Pak, aku bibliometrik tidak pakai visualisasi boleh ya. Jadi definitif bibliometrik itu, ini coba saya share dulu ya. Ini materi tadi nggak saya kopikan Bapak Ibu di. Takut saya itu terlalu banyak, tapi jadi bingung nggak masuk nanti ya. Nah, bibliometrik sendiri itu apa sih kan gitu ya. Coba kita lihat nih. Nah, ini coba kita share screen Bapak Ibu. Nah, ini ya. Nah, ini definitif bibliometrik itu apa? Dia tidak ngomongkan harus ada visualisasi Bapak Ibu. Ya, jadi hanya provide method dan bla 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 ini ya. Tuh, ini loh, advancement of knowledge itu tadi. Jadi lebih ke membuat directionnya, oh seperti ini gambarannya. Lah, fokusnya itu sebenarnya di sini kan. Research file-nya seperti apa? Ini referensi asli ya, dalam artian untuk terkait bibliometrik itu fokusnya. File research file-nya apa, dokumen source-nya apa, publication outputs-nya apa, dokumen source-nya apa, linkage source-nya apa, distribution of country and institution-nya apa, dan sebagainya ya. Sampai top author, number of citation, author capital. Ini sebenarnya. Nah, punya Pak Binar kok ada reviewnya, yaitu kita suka-suka itu tadi Bapak Ibu ya, berinovasi ya. Kalau ada aplikasi Fast Viewer itu untuk mendukung visualisasi. Biasanya orang kalau hanya tabel kan bosen nih. Nah, ini Bapak Ibu. Saya itu sampai membuat pola-pola seperti ini, Bu ya. Judul satu pola satu kajian umum itu ya ini. Jadi judulnya umum, termasuk AI in Education misalkan. LMS, Scientific Creativity, seperti ini kan satu kajian umum. Terus membuat pola lain lagi, pola satu kajian umum ke khusus misalkan digital learning, kemudian fokusnya ke fisik learningnya, learning in fisik misalkan. Atau ini emerging technology untuk fisika seperti itu ya. Dua kajian sekarang membandingkan to something ya. Misalkan ada digital learning sama mobile learning gitu ya. Ada dua pola kajian umum khusus ya. Sudah dua kajian misalkan ini AR sama VR tapi di fisik learning gitu ya. Ternyata banyak ya Mas. Iya, ini ada contohnya dari mana? Yo, mikir itu Bu ya, misalkan di jalan itu macet itu kan ya, daripada ngelamun mantan Bapak Ibu ya. Nah, daripada galau, nah, coba mikir apa ya kira-kira seperti itu. Kalau kita nggak berpikir positif, biasanya larinya kan ke yang negatif ya. Mantan itu negatif Bapak Ibu, apalagi yang barusan putus ini ya, teman-teman S2 biasanya banyak galau-galau. Nah, ini dua pola kajian umum. Nah, mikir apa ya bisa ini, daripada nanti kepikiran utang Bapak Ibu ya, mending oh ini gitu. Selesai dari motor atau mobil ya dicatat ide tadi ya. Itu Bu Nadia dan Bapak Ibu. Oh, banyak inspirasi seperti itu ya. Dicek di internet. Nah, itu contoh-contoh pola dari bibliometrik. Kaya Bapak Ibu bibliometrik itu. Jadi enak sih kalau saya. Dan sebenarnya itu untuk pustakawan ya, di luar negeri itu pustakawan. Nah, kalau saya asli penelitian sendiri, Bapak Ibu satu tahun ya hanya satu atau dua yang dapat hibah itu. Nah, misalkan kalau ya itu tadi, misalkan itu tadi penunjang. Ya, siap. Terima kasih Pak Binar. Tadi sepertinya Bu Ivo angkat tangan. Bu Ivo, Itu. mari bertanya Bu Ivo. Mbak. Ya. Terima kasih Bu Nadia, Pak Binar. Tadi Pak Binar juga sudah mengucapkan Pak ya. Menurut saya apa
bibliometrik ini sebuah challenge gitu ya Pak ya. Bisa datang cepat, tapi kalau nggak segera cepat dieksekusi bisa segera expired gitu ya. Nah, ini mungkin saya ini Pak sudah punya data tahun 2002 sampai 2022 tentang literasi sains di siswa sekolah dasar. Tapi menurut saya ya Pak ya sudah agak saya cantik gitu ya datanya. Sudah semua datanya sudah ada semua. Namun saya berhenti karena menyelesaikan sesuatu. Akhirnya sekarang sudah tahun 2024. Jadinya mau saya lanjutkan itu sudah kadaluarsa. Kalau nggak saya lanjutkan eman gitu. Oke. Gimana Pak? Jadi kalau saran saya ini Bapak ya, ini contoh Bu Ivo ya. Paper ini sempat macet, jadi judulnya jangan tahun berapa sampai Oh, berapa, tapi pakai for last 10 years, for last 20 years gitu. Jadi lebih aman. iya ya. Tapi solusinya tetap mengupdate data, jadi benak Nah, ulang. Nah itu, jadi datanya harus diperbaiki lagi Pak tetap. Harus bibliometrik ada itu kan semua Pak ikan lagi. cepat, ikan gabus ya. Semakin cepat, semakin bagus. Gitu Iya ya. itu. Itu Nggak bisa telat ya Pak ya. jadi bibliometrik itu sebenarnya bukan untuk orang malas ya. Jadi bibliometrik itu ditarget 3 bulan jadi. 1 bulan mining data, bulan kedua eh, konstruk dan sebagainya, bulan ketiga finalisasi itu ya. At least 3 bulan buat timeline. Dibagi di breakdown Bapak Ibu. Nah, di breakdown maunya minggu ini apa, minggu ini apa, minggu ini apa, seperti itu. Pak, saya banyak kerjaan. Ya sebenarnya innama amalu biniat kok Bapak Ibu sebenarnya ya. Pak, saya pejabat, saya juga jabat kok Bapak Ibu ya. Saya juga pengelola jurnal ya, nggak ada alasan. Saya membimbing, saya juga bimbing S1, S2, S3. Saya punya anak istri sama ya kan. Kan jadi apa ya? Ya sebenarnya passion aja sih ya. Effort kita mau mau nggak sih sebenarnya nulis gitu kan. Jadi misalkan gini ya Bu Ivo ya, kadang saya kenapa ketika naik pesawat atau kereta, tas yang kecil itu nggak saya taruh di locker, saya taruh di bangku bawah itu Bapak Ibu biasanya. Nah, biasanya kalau pas pesawatnya enak atau keretanya, kalau kereta saya biasanya di pantry ya. Nah, kalau pesawat itu pas cuacanya enak, mood, nah itu karena kita tidur kemudian bangun kan penerbang. Nggak usah lama-lama Bu Ivo, misalkan buka 15 menit aja. Nah, itu kan bisa jadi beberapa kalimat. Nah, kadang kita kan mending buka HP Mas itu kan. Nah, ya seperti itu Bu Ivo. Ini untuk manajemen waktu Bapak Ibu ya. Nah, Jadi tetap solusinya harus memperbaiki Pak ya. Nambah ya, lagi dan ngedit semua lagi. like semua enggak, tapi Yang datanya tambah 1 tahun 2023. 1 tahun yang tahun belakang dikurangi. Oh ya, nggak sekalian nunggu 2024 tengah-tengah ini Pak. Datanya sekalian 2024 tengah ini. Maret. Kalau aku pribadi Bu, misalkan 2024 nggak tak ikutkan yang 2024. Kalau Jadi, seumpama publishnya masih akhir tahun Pak, nanti diminta sampai loh, tengah-tengah lagi kalau nggak? itu kan nanti perkara urusan editor. Tapi misalkan nih, ini kan sudah Mei ya. Sebenarnya kita kan mining datanya itu sampai 2023. 2024 nggak usah diikutkan. Berarti 2023, 2, 1, 10, ya kan? 2020, 19, 18, 17, 16, 15, 14. Berarti mulai 14 sampai 2023 datanya. Nah, Siap. bibliometrik itu Bapak Ibu yang paling bagus itu bulan ini, bulan Mei, mining data. Karena paper yang terbit Desember itu sudah masuk database. Sebenarnya paling ideal ini nulis pengalamanku kalau data bulan-bulan ini banyak diterimanya papernya. Nanti 3 bulan lagi Juni, Juli lah kita bisa submit itu. Itu biasanya gitu Bu Ivo. Oke. Tapi kalau submitnya bulan Agustus itu kadang kurang pas ya. Mbak Pinar mau tanya lagi, Oke, silakan. seumpama ya Pak ini data saya sudah saya perbaiki, terus saya coba beberapa jurnal, ya jangan sampai seumpama ditolak gitu ya. Jadi kan kira-kira dalam waktu 1 tahun itu data sudah nganggur hilang. Lah kalau mau submit lagi, apakah harus memperbaiki lagi? Ya iya biasanya kan intinya gitu loh Bapak Ibu. Iya. Kalau yang itu tantangan bibliometrik ya makanya bikin males aduh tak submit ke Sinta 3 atau Sinta 2 misalkan seperti itu. Nah, ini contoh ya, contoh Bapak Ibu IJR mungkin ini dan lagi tren ya, Edulen IJR itu kan lagi laris manis, ya kan?
Misalkan evaluation of ChatGPT research in STEM education. Saya cek di jurnal IJRE ya kan, yang ngomongkan ChatGPT seperti apa trennya. Nah, karena IJRE ini judulnya ada evaluation, saya ambil kata-kata evaluation. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi judul itu terakhir aja mikirnya ya. Nah, katanya. Termasuk ini scientific argumentation ini ngubah Bu Ivo. IJRE kan lama ini hampir 1 tahun lebih ini. 1 tahun 2 bulan mungkin ya. Coba dicek ini. Nah, itu pas ada masukan dari review itu apa namanya ini? Submitku loh 2022 Desember Bu Ivo ya. Baru accepted itu di bulan apa itu ya? Nah, ini 2023 bulan ini kan barusan accepted ya. Sampai 2024 lo belum terbit ya. Itu enaknya kalau judul itu ini last 10 years itu. Jadi kalau tahun itu kan kita lebih capek lagi, termasuk ke pengelola. Ke pengelola itu kita tidak menunjukkan apa namanya, nah ini, Pak, apakah lancar terus terbit? Tidak, Bapak Ibu ya, tetap ada yang di reject ini kan. Ini, ya, ini juga, ini ya. Apa lancar tidak? Tapi kita alihkan ke jurnal lain dan terbit. Aja baperan pokoknya Ibu, nikmati aja. Publikasi itu ya wes ditolak ya wes gorong jodoh itu ya. Nah ini contoh. Yang ini cepat, ini termasuk 2 bulan kalau nggak salah diterima ya. Kalau yang tadi hampir 1 tahun lebih, mungkin mau 2 tahun belum terbit ya. Nah itu Bu Ivo, nah, ini judulnya Evaluation of ChatGPT Research in STEM Education, kan masih sedikit. Nah monggo jenengan bisa adaptasi eh, evaluation of ya misalkan, atau review of ya kan, ChatGPT Research in Elementary School ya kan, elementary, nah, itu aja. Oke, monggo. Oke. Sampun Bu Ivo, Jelas sudah ya? Sudah Bu Nadia, tercerahkan. sudah cerah sekali. Ya, terima kasih banyak Bu Ivo. Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Saya persilahkan. Oke, memang publikasi itu berat Bapak Ibu, saya akui berat. Apalagi kita dosen dan sebagainya ya. Nah, ini teman-teman guru, apalagi guru Pak. Nah, guru tetap ya cari, ya intinya semua itu kembali ke passion seperti Pak Wadek tadi bilang, niatnya untuk apa sih. Kalau saya untungnya itu ya suka nulis, dari dulu suka baca, nulis. Jadi nggak, tidak terbebani ya mungkin itu tepatnya. Ya, Semangat Pak. Bapak Ibu. Ya, mungkin kalau tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu, terakhir nih Pak Binar, karena tadi sepertinya Pak Binar menyinggung terkait ini bibliometriknya bukan bibliometrik seperti pada umumnya karena ada tambahan review tadi. Mungkin apakah bisa dijelaskan eh, contoh review yang dimasukkan di dalam artikelnya Pak Binar itu yang seperti apa? Ya, langsung aja kita ambil Iya. contoh asli Bu ya, yang database Scopus coba. Ini tadi termasuk saya coba ini apa namanya Bapak Ibu. Ternyata kalau paper kita bibliometrik itu banyak yang mensitasi daripada artikel biasa. Misalkan inovasi pembelajaran apa, asesmen apa itu ya. Nah, karena mahasiswa sekolah itu lebih suka yang mencari model seperti ini, Bu. Iya. Nah, ini kan jadi yang model-model seperti ini itu tambah sedikit, tapi yang polanya review itu lebih cepat Bu citasinya. Ini bimbingan saya mahasiswa S3 ya, yang Bu Desak itu citasinya berapa sekarang sudah? Nah ini ya, Bu Desak tadi citasinya sudah 10 ya. Nah, belum ya, sekitar 1 tahun ini ya citasinya organiknya. Jadi kalau review itu potensi lebih cepat ya kan. Lah rata-rata ini sudah ada citasinya Bapak Ibu, yang apa namanya bibliometrik ya kan.
Tapi kalau yang data-data resmi-resmi atau penelitian itu ya ada, tapi juga tidak secepat review memang. Itu saya sudah membuktikan. Oke. Nah ini Bu ya contoh yang ada reviewnya. Nah, ini pertanyaannya ya tadi bebas ya Bapak Ibu ya. Apa namanya? Jadi pertanyaannya, Mas tadi kok 3 atau 4? Ini beda. Terus saya suka pakai singkatan itu ya Bu Bapak Ibu ya, misalkan dan sebagainya. Jadi buat kalau judulnya ini kan pastry 3D Bu siapa namanya? Bu Ivo ya. Tapi di sini kita tuliskan detail boleh. Ini saya sampainya 2023, Bu Ivo sampainya 2024. Nah, ternyata editor jurnal itu kalau dikasih tahun nggak suka di judul. Nah, lebih suka. Nah, ini ya. To identify the top 5 sites publication in the TEPI ya. Publication during ya kan ya ini ya. Bla bla bla. Nah, itu berarti filternya di mana di sini flowchartnya. Jadi dari data yang ada dianalisis. Bentar ini tampilannya loncat seperti ini. 1. Nah ini flowchartnya ya. Jadi kita ambil nanti ada yang disitasi. Saya ke bawah. Nah ini Fosviewer standar Bapak Ibu. Saya nggak pakai bibliometrics kalau yang ini. Ya kan nggak ada kan? Saya full pakai Fosviewer saja. Ini kalau ke Q1 pasti ditolak sih kalau ini karena nggak sebagus penyajiannya yang tadi. Effortnya. Cuma kalau bibliometrik pakai Fosviewer utamanya Bapak Ibu di sini harus bisa mencari kebaruannya lewat ini. Misalkan gambar-gambar ini Bapak Ibu jelaskan nanti. Ini menjadi novelty. Nah ini pertanyaannya tadi ya Bu Nadia. Kalau saya polanya ini biasanya saya ambil dari yang tadi kan 30 tahun nih. Saya ambil top citasinya dari database Scopus, citasi paling banyak itu siapa? Saya ambil 5 orang terbaik citasinya. Oh ternyata benar. Kalau ini kan Q1 jurnalnya ya Bapak Ibu ya. Kan di sini bisa terbukti kan kalau jurnalnya itu levelnya Q1 memang potensi citasinya tinggi ya. Itu kan. Nah, persentilnya Bapak Ibu nggak kaleng-kaleng ya. 98. Maksudnya apa ini? Berarti top itu 100 ya. Ini selisih 2 loh Bapak Ibu ya. Yang bawah juga ngeri 99 persentilnya Bapak Ibu. Nah, ini kan dewa-dewa penulisnya ya. Nah, ini 98 juga. Nah, gitu. Terus apa mau yang diambil ini? Finding kalau saya biasanya. Finding kemudian recommendation. Nah, teman-teman S2 S3 kan paper seperti ini yang disenengi ya kan? Wis gak perlu moco ini loh Bu ya. Langsung ini yang diambil. Nah, gitu tipsnya untuk review yang mau dipakai. Nah, misalkan ini. Oh, ternyata AR teknologi nih mulai tren. Nah, seperti itu. Rekomendasinya apa itu kan. Ini yang paling disenangi. Kemudian buat model seperti ini Bapak Ibu. Buat paper yang kurang lebih proyeksinya itu seperti apa, futurist recommendation misal seperti itu ya. Buat yang pembahasan itu sajikan yang orang lain tidak terfikirkan itu aja Bapak Ibu. Karena membuat satu gambar ini pusing loh Bapak Ibu, nggak iso langsung kan ya. Karena perlu memikirkan. Oke, itu saja. 70 yang datang minimal sing nyantol wong 5 apik lah menurutku Isan ya. Biasanya saya masih narasumber atau apa itu bukan 70% KKM enggak Bapak Ibu ya. Apalagi terkait publikasi, riset itu biasanya 5% masuk gak hilang itu wis apik menurut saya. Jadi margin pencapaian saya itu 5% ya. Jadi 70 orang 5%, 3 orang aja paham itu wis bagus, saya tuntas.
Ya, memang harus banyak melihat pola sepertinya ya Pak Binar ya. Jadi seperti yang Pak Binar tadi bilang, amati, tiru, modifikasi gitu. Ya, awal-awal memang seperti itu. Jadi harus banyak membaca, mengamati, memodifikasi, kreativitas dan sebagainya. Oh ya, Tapi terus nggih. ini Bu Nadia, Bapak Ibu, jangan terbiasa menggunakan ChatGPT ya. Misalkan tren apa pakai, kita minta ChatGPT itu jangan. Saya sampai detik ini nggak pernah pakai itu. Dalam artian tapi untuk meningkatkan kualitas bahasa, saya pakai DeepL atau Grammarly yang generated AI itu boleh dengan bahasa kita diimprove. Elsevier boleh seperti itu. Yang nggak boleh itu misalkan kita ngetik pendahuluan bibliometrik data pemecahan masalah gitu. Itu muncul Bapak Ibu, tapi saya sarankan jangan, karena sekali mencoba itu addiction-nya tinggi AI gitu ya. Itu aja closingnya. Monggo dari saya Siap. sudah Bu Nadia. Terima kasih banyak Pak Binar. Baik Bapak Ibu, jika memang sudah tidak ada yang ditanyakan, semua file sudah kami kirimkan di WA. Nanti mungkin akan dikirimkan juga oleh Pak Zainal ya di grup S2 Dikdas Pak Zainal. Namun sebelum itu kita beri apresiasi dulu untuk Pak Binar, ya sedikit. Bentar, Pak Binar. Ya, ada sertifikat penghargaan untuk Pak Binar karena sudah menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang diberikan Pak Binar yang sangat luar biasa ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu mahasiswa S2 Dikdas maupun S3 Dikdas gitu ya terkait dengan penulisan bibliometrik ya karena artikel bibliometrik ini salah satu cara ketika kita tidak punya data di lapangan gitu kalau kata Pak Binar tadi. Terima kasih banyak Pak Binar. Mungkin nanti di lain waktu akan diundang kembali ya entah di S2 Dikdas maupun di S3 Dikdas. Ya, terima kasih banyak Pak Winar. Baik Bapak Ibu, dengan eh, adanya sertifikat tadi, sepertinya perjumpaan kita pada mimbar ilmiah ini yang kedua atau yang ketiga ya Pak Zainal ya? Kedua sepertinya ya. Yang ketiga malah Bu. Oh, yang ketiga siap. Di mimbar ilmiah yang ketiga yang rutin diadakan oleh S2 Dikdas ini, semoga memberi manfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Saya selaku moderator dan juga panitia Pak Zainal dan Bapak Ibu yang lainnya, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih banyak Pak Binar. Saya akhiri mimbar ilmiah pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.